Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Tak ada sedikit pun cacat dalam pribadinya. Setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapannya menjadi sunnah sebagai contoh dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad. Dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu di antara keistimewaan beliau adalah kecintaan beliau kepada umatnya. Nabi Muhammad sengaja menahan doa mustajabnya di dunia, untuk kelak beliau mintakan di akhirat, sebagai syafaat untuk umatnya. Sampai-sampai di akhir-akhir menjelang wafat, beliau pun, yang ada di dalam pikirannya adalah umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan suatu nasihat kepada salah seorang sahabatnya, untuk mengamalkan nasihat ini, dan mengajarkannya kepada orang lain, agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Nasihat ini pada dasarnya juga diperuntukkan kepada umat-umat sesudahnya, yang dapat mengamalkannya. Lalu, apakah nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dan siapakah sahabat yang diberikan nasihat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, seorang sahabat Nabi yang diberikan nasihat itu adalah Abu Hurairah. Kala itu, beberapa sahabat ditanya, siapakah yang ingin mengambil nasihat dariku, dan mengerjakannya? Maka, Abu Hurairah menjawab, aku wahai Rasulullah. Hal ini tersebut dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku, lalu, mengamalkannya, atau mengajarkan pada orang yang mengamalkannya. Abu Hurairah menjawab, saya, wahai Rasulullah. Beliau meraih tanganku, lalu, menyebut 5 hal. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya, kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridolah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya, kau menjadi orang terkaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya, kamu menjadi seorang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya, kau menjadi orang muslim. Jangan banyak tertawa, karena, banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat sang pencinta ulama channel, dari hadis di atas, ada 5 hal yang menjadi nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah. Hal ini juga menjadi nasihat bagi kita umatnya, agar dapat selamat hingga kelak di akhirat. 5 nasihat itu adalah: pertama, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya, kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Pesan pertama adalah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah, adalah dengan cara meninggalkan keharaman. Hal ini karena, sesuatu yang haram, apabila kita lakukan, akan membuat hati menjadi hitam dan gelap. Ketika hati kita sudah hitam dan gelap, maka, ibadah pun menjadi berat atas kita. Maka dari itu, orang yang paling mudah beribadah adalah, orang yang bersih hatinya. Semakin hati seorang hamba bersih dari maksiat, maka, semakin mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kunci
agar kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan mengerjakan sholat dengan benar. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kedua, ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang terkaya. Pesan selanjutnya adalah, agar selalu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yang dimaksud dalam pesan Rasulullah ini, bukan hanya kaya harta. Karena, hakikat kekayaan bukanlah kaya harta, melainkan kaya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hakikat kaya bukan dari banyaknya harta, namun kekayaan hati." Hadis riwayat Bukhari. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah. Ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang lebih darinya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur, walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia, dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Ridho kepada ketentuan Allah merupakan sesuatu keharusan, dan sesungguhnya, itu yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Baiknya, keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengannya, atau oleh lingkungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa, tidaklah dikatakan beriman bagi seseorang sebelum ia berkata baik, memuliakan tamu, dan tetangganya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang, sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa, ia diam. Tidak beriman seseorang, sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang, sehingga ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari. Keempat, cintailah untuk saudaramu, seperti kamu mencintai dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang Muslim. Muslim bermakna, orang yang menyelamatkan. Menjadi Muslim artinya, menjadi orang yang menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisannya, atau perbuatannya. Menjadi Muslim adalah mencintai untuk orang lain, sesuai dengan ia cinta untuk dirinya sendiri. Jika ia mengharapkan kesehatan untuk dirinya, maka, harapkanlah pula kesehatan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan mendapatkan kebaikan untuk dirinya, maka, harapkan pula kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan kebaikan untuk dirinya, maka, harapkanlah kebahagiaan itu dirasakan pula oleh orang lain. Hal inilah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, kaum Ansyar, yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin, daripada diri mereka sendiri. Tentang hal ini, telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang Ansor, yang telah menempati kota Madinah, dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka, terhadap apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan."
Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Kelima, janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum juga merupakan sedekah. Dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan atau melampaui batas akan membuat hati menjadi mati. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa dia berkata, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala tertawa terbahak-bahak, sehingga kelihatan tenggorokan beliau biasanya hanya tersenyum." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati." Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika hati mati, hati tidak akan bisa menerima peringatan Al-Quran, dan tidak akan mau menerima nasihat yang baik. Sahabat sang pencinta ulama channel, demikian nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, dan secara tersirat juga diberikan untuk umatnya. Semoga, dengan adanya video ini, dapat memberikan tambahan ilmu, agar menjadikan kita sebagai umat yang lebih baik ke depannya. Amin ya Robbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.